Minasan, yokoso. Kyou wa desu ne, aku lagi di Kagoe Station. Nah, hari ini aku rencananya mau ke tempat yang paling terkenal di Kagoe, yaitu tempat yang ada Toki no Kane. Itu kayak misalkan, mungkin kalau misalkan versi kecilnya kayak big band-nya Tokyo lah gitu kan. Tempat yang aku ingin tuju di situ, tempat Toki no Kane itu ada beberapa tempat-tempat wisata di sana dan ada juga banyak jual-jual makanan. Ya lebih ke street food lagi lah. Untuk daerahnya sendiri, Kagoe itu di sana tuh lebih ke mungkin temanya adalah Jepang zaman Edo lah gitu kan. Kalian nanti bisa search sendiri kalau misalkan kalian ingin tahu kalau zaman Edo tuh kayak gimana. Nah, nanti kita bisa lihat bareng-bareng di sana. Nah, cuman jujur aku baru pertama kali ke sana. Nah, sebenarnya sih untuk ke Kagoe sendiri aku udah bukan beberapa kali, tapi ya sekali dua kali udah. Nah, cuman waktu itu aku nggak sempet main ke sana kan, karena emang tujuannya bukan ke sana. Nah, hari ini aku rencananya mau ke tempat itu dan nyobain beberapa street food yang ada di sana. Nah, buat yang kalian penasaran gimana suasananya dan gimana bagusnya tempatnya, jadi ayo kita ke sana bareng-bareng, oke? Oh iya, lupa ngasih tahu kalau misalkan mau ke lokasinya tuh sebenarnya kita harus naik bus dulu pertama kan. Nah, cuman aku masih belum ngerti sih kalau misalkan pergi pakai bus tuh. Cuman kita sambil nyari aja ya. Ya, minasan, nanto ka maniaimashita. Sekarang udah di dalam bus. Tapi tadi sebenarnya sih sempat nanya juga ke pos polisi gimana caranya, maksudnya bus nomor berapa supaya bisa pergi ke Toki no Kane. Nah, sebenarnya sih jujur aku udah searching juga kan bus-busnya gitu. Nah, cuman di websitenya ada nomor-nomornya. Nah, cuman ternyata pas nyari si busnya tuh nomornya tuh beda kan. Jadi ya bingung gitu naik bus nomor berapanya. Ya, mohon Tony pasti kirain deh. Gak spesifik lah sih informasinya. Beda sama kayak kereta lah gitu kan. Ya sebenarnya aku juga emang jarang naik bus juga gitu. Jadi gak tahu sedetail itulah gitu. Ya tapi sekarang kita bakal menuju ke lokasi. Jadi ayo kita lihat bareng-bareng, oke? Hai. Mokuteki no basho ni tsukimashita. Ya di luar perkiraan ternyata gak terlalu banyak orang juga. Nah, cuman sih ya gak apa-apa lah, maksudnya enak aja jadinya. Orang gak terlalu pusing lihat orang-orang. Nah, berhubung kita udah sampai, aku juga niatnya mau keliling-keliling dulu karena baru pertama kali kesini. Jadi ada apa aja kita lihat bareng-bareng, oke? Yang pertama-tama mending kita ke Toki no Kane dulu. Hai, mokuteki no basho ni tsukimashita. Ya, なんか意外とあんま人がいなくてちょっと予想外だね. Ma, sebenarnya sih buat aku sih pas-pas aja ya, karena kalau terlalu banyak orang juga pada pusing juga kan lihatnya. Nah, berhubung mungkin karena bukan weekend juga kan, jadinya nggak terlalu banyak orang sih, jadinya wajar aja sih ya. Nah, cuma untuk kita yang buat jalan-jalan gini kan enak pas lah gitu. Karena berhubung seperti yang kalian bisa lihat di belakang tuh ada tempat yang terkenal tuh Toki no Kane. Nah, kayaknya aku mau ke sana dulu, baru kita keliling-keliling lagi buat nyari makan. Karena di sini lumayan banyak juga kan makanan-makanan. Jadi ayo kita ke tempatnya. Nah, sebenarnya sih untuk daerahnya sendiri di sini tuh lebih kayak ke kuil lagi lah. Di depan kan di situ ada kuil. Ini mungkin informasi tentang kuilnya, kapan dibangunnya dan juga kapan dibangunnya tuh di sini tulisnya ada di sini. Ini sih yang paling biasanya yang ada di Jepang tuh kayak gini kan biasanya nih. Kalian tinggal ambil air buat cuci tangan di sini, baru biasanya orang-orang berdoanya di sini. Ini di belakang halaman ada ini. Biasanya sih ini tuh kalau nggak salah ya kita yang nempelin di sini kan. Nah, cuman kalau misalkan di Tokyo tuh mungkin bisa lebih banyak lagi. Nah, aku bakal nyoba ini doang.
buat cuci tangan. Di sini bisa biasanya buat kumur-kumur juga bisa ya sebenarnya. Cuman aku nggak akan lakuin hari ini. Jadi kita buat cuci tangan aja. Berhubung lagi musim dingin, airnya jadi dingin banget kan. Udah beres, tinggal taruh lagi di sini. Oh ini sebenarnya kalau kalian bisa lihat nih, ada ruangan lagi ya. Mungkin untuk ya pengurus-pengurusnya buat nge-maintain. Toki no kane mitan de, chotto atatakai mono o sagosu kana. Nani ga aru kana? Kayaknya kalau taiyaki enak ya, taiyaki. Di mana ya nyarinya? Oh ya, selain di toko-toko juga di sini banyak kayak bikin souvenir juga banyak di sini. Dan ya namanya juga daerah turis lah ya. Maksudnya pasti banyak bikin souvenir kayak gitu pasti banyak lah. Sugoi nih. Kita bisa bikin chopstick sendiri sih. Oh ini model-modelnya. Demo kekko kakarun da yo na. Neran ga. Hai, omozo katte shimatta. Tadi gantungan kunci. Ya lucu kayaknya buat ditempelin di kantong kan. Nah, sugi wa apa ya? Takosen. Oh, kore oishishou da na. Ya, aku mau beli ini. Sumimasen. Takosen no hitotsu. Hai. 200円ですね。 Hai. Aku udah beli ini. Ini namanya takosen ya. Kalau tadi dia sih lebih kayak ke takoyaki sama senbei dalamnya. Nah cuman tadi dikasih mayones sama saus gitu, semacam tare gitulah. Mitame wa oishishou da kedo, aji wa wakanai kara. Ya, ajimi shimasu. Tadi aku diajarin cara makannya gini, katanya ini pasti kan belepotan banget ya, jadi harus hati-hati. Si senbei ini ditekan, baru dimakan sama sekali gigit. Teksturnya sih beda sama takoyaki ya, cuman cara bikinnya tuh sama. Jujur ini enak sih, si perpaduan mayones sama sausnya pas, terus ditambah ada senbei juga kan di sini. Ya kalau senbei itu macam kerupuk lah. Ada crunchy, terus dari teksturnya lembut dari si takoyakinya, ditambah saus sama mayones dan saus. Ini kombinasi yang pas sih menurut aku. Nah buat makanan pertama nanti lah. Wah, Korea igai dah nih. Kayaknya standarnya bakal tinggi deh buat makanan lain. Tadi baru pertama aja udah ya rasanya not bad lah. Maksudnya ya bisa bilang enak lah. Ya selanjutnya kita bakal nyari makanan-makanan lagi. Berhubung aku juga belum makan dari pagi. Omoshirosou tabemono ga attara, kita bakal langsung beli. Ya, aku nemu toko roti makanan kesukaan. Kalau lihat yang gini pasti nggak beli lah ya. Nah cuman bingung juga belinya apa ya. Oh, cheese aru ya. Oh, kore zettai kaimasu. Macam-macam, ada macam-macam sih sebenarnya. Cuman yang lucunya tuh dia berkonsep itu kan, kayak si usagi gitu, kelinci. Kayaknya juga udah urikire, udah habis juga. Ya langsung kita bayar aja, oke? Mau selain jualan roti, mereka juga jualan souvenir juga ya. Ya temanya tetap sama, kelinci gitulah. Aku sih sebenarnya bukan orang yang terlalu gimana sama souvenir ya. Jadi jarang beli juga kalau misalkan emang ada juga kan. Paling kayak misalkan beli, kalau makanan sih pasti dibeli ya. Cuman kalau souvenir jarang. Oh ini tokonya kayak gini. Nangka kawaiso, nangka kawaii nih. Kawaiso janate. Ya kita nyari spot makan dulu di mana ya enaknya. Ya aku udah nemu spot buat makan. Kita bakal coba nih. Oh, kekko oki nih.
cukup gede juga sih ini. Tadi kalau nggak salah harganya berapa ya? 360-an lah kalau nggak salah. Murah juga sih untuk ukuran segini. Ya, cake kok kawaii kedona. Bentuknya bentuk kelinci. Ya, aji wa itadakimasu. Jadi ini tuh konsepnya bukan di dalamnya ada cheese gitu, cuman si rotinya sendiri terbuat dari cheese itu. Kalau dalamnya sendiri sih lebih biasa aja ya. Cuman emang si rotinya tuh dicampur dengan cheese gitu. Enak sih. Cuman lebih enak lagi harusnya kalau di dalamnya ada cheese ya. Ya kayak melumer gitu kan. Pasti lebih enak lagi lah. Tapi ini juga udah enak kok. Ya sebenarnya ekonomi sih ya sebenarnya. Kalau aku sih lebih prefer yang maksudnya si rotinya udah ada rasanya. Nah, ditambah kalau di dalamnya ada cheese tuh bakal lebih enak lagi lah. Gitu. Teksturnya juga fluffy, rotinya empuk. Ya enak lah. Buat sebagai pencinta roti. Ya, harganya juga normal, nggak terlalu mahal atau nggak terlalu murah juga. Terus juga aku nemu ini. Hai, dango kaimashita. Tadi aku sempat nanya yang di nori sama ini bedanya berapa? Ternyata harganya sama. Jadi aku belinya yang ada norinya kan. Pasti lebih ada rasanya sih dari norinya sendiri kan. Jadi gimana rasanya? Kita sambil coba, sambil jalan, sambil coba makannya, oke? Itadakimasu. Oh, yabe. Kore oishii wa. Rasa asinnya dari soy sauce-nya, terus ditambah norinya juga kerasa. Maaf. Harus hati-hati, ini umama. Ya kalau dari dangonya sendiri sih biasa ya, maksudnya kayak soy sauce biasa kan, ada taburan soy sauce-nya. Nah cuman tadi karena ditambahin nori, rasanya lebih keluar lagi. Campurannya pas lah, kayak lumayan enak. Si dangonya sendiri empuk, ditambah sama dibalut nori juga, jadi lebih enak lagi. Beli apa ya selanjutnya ya? Bingung juga nih. Wah gila, ini surga banget sih kalau misalkan kalian suka souvenir atau ya oleh-oleh gitu. Di sini banyak banget. Nah, cuma nggak tahu nih harganya berapa kan. Tapi pasti rata-ratanya harga normal buat souvenir lah. Oh, footbath cafe. Nah, kamu sih so. Ja, sugi wa minasan. Kore wa tabinai to muri da nih. Pasti aku harus beli sih kalau ada cheesecake gini. Jasugi wa kore ni shimasu. Hai, minasan kaimashita. Kore wa cheesecake no matcha. Ini matcha dicampur cheesecake matcha. Ya, aku pernah nyobain ya cheesecake matcha kayak gimana. Jadi aku tadi penasaran makanya beli. Kalau cheesecake biasa kan ya pasti rasanya nggak beda jauh lah. Gitu. Jadi kita coba. Yang kali ini yang matcha. Oke. Gimana rasanya? Kita itadakimasu. Tokeru. Meleleh loh. Bener-bener meleleh di mulut. Ditambah matcha itu bener-bener kerasa. Ada pahit-pahitnya gitu. Dicampur sama asinnya cheesecake. Asinnya cheese dengan matcha. Terus di sini nih kalau nggak salah ada coklat lah. Wah ya, umak. Ini enak lah. Bener enak. Ini benar enak kok. Oh. Kalau dari harganya sih emang sebenarnya sedikit lumayan lah maksudnya. Yang untuk ukuran cheesecake sih biasanya emang rata-rata segitu ya. Jadi aku beli di harga, jadi dijualnya 520 yen gitu. Cuman dari segi rasa, terus tekstur, ditambah ada coklatnya di dalamnya dan perpaduan matcha yang ya ciri khas rasa matcha. Ini enak sih. Ini wajib beli. Ya, segiwa. Sebelum aku lanjut makan lagi, di sini kan sebenarnya banyak tempat-tempat wisata juga ya. Jadi nggak cuma makanan doang gitu. Kalau nggak salah di sini tuh ada kayak lihat ada kuil juga kan. Nah jadi aku kayaknya pas jalan nemu kuil lagi. Aku coba mulai ke sana. Udah gitu, nah sebenarnya makanannya bukan cuma di jalan ini aja. Di depan sana juga ada sebenarnya. Ada satu lagi
pusat perbelanjaan, bukan pusat perbelanjaan apa? Ya marketnya gitu, ada satu lagi di sana. Jadi aku paling setelah keliling-keliling dikit bakal cari makan lagi di sekitar sana. Oh, iskata des. Ya, kita menuju ke sana, oke? Korek-korek di depan kayaknya. Nah, kalau daerah sini sebenarnya nggak ada yang spesialnya, lebih kayak rumah warga sih, kalau bisa dibilang. Itu. Jadi yang ramai itu emang tadi di tempat utama. Nah, ini korek. Ubi kah? Tadi yang ramainya emang di tempat si jalan utama kan. Cuman ya hari ini pun nggak terlalu ramai juga karena mungkin bukan weekday kan. Jadi orang-orang nggak pada kesini gitu. Cuma pasti kalau misalkan weekend sih ini bakal ramai banget ya. Karena daerah turis juga kan. Sugo ini. Ya, aku akan masuk paling lihat dari luar aja. Kalau daerah sini sih lebih banyak kuil ya di sini mah. Sebenarnya di daerah Kawagoe-nya sendiri itu bisa dibilang ada banyak tempat wisata lah gitu. Nggak cuma di sini doang gitu. Nah cuman karena aku nggak ada niatan juga buat kesana sebenarnya. Jadi hari ini nggak ke sana gitu. Nah cuman kalau kalian ingin lihat-lihat pariwisata yang ada di sini, maksudnya bukan cuma di tempat yang Toki no Kane aja. Di sini ada beberapa tempat wisata, kalian bisa main nanti. Ya untuk aksesnya sendiri sih paling cepet sih naik bus ya. Paling gampang sih emang naik bus gitu. Selain itu udah nggak ada lagi. Karena ya termasuknya kan Kawagoe itu ya inaka-inaka lagi kan. Kalau jalan sih sebenarnya bisa ya, cuman itu bakal makan waktu banget gitu. Jadi aku rekomendasiin mending naik bus aja. Dari tempat sini, tempat situ gitu. Baku naik. Mecha dekai yo kore. Oh, ada ikan koi nih. Gila di Solokan Jepang ada ikan koi, bro. Saking bersihnya nih, Solokan Jepang tuh ada ikan koi. Beda sama negara satunya kan. Gila keren banget ya. Koi no miru no hajimete da. Neko-chan. Sasuga ni are da yo na. Neko to sakana wa unagi aruんだ. Sugi no mata sweet です。これは大福ね。大福というのは確かbahasa apa ya daifuku? Ntar aku search dulu ya. Hai, mata sweets desu. Kore wa daifuku desu. Nah, daifuku toいうのは, ini sebenarnya sih daifuku ini tuh hampir nggak beda jauh sama mochi. Mungkin bisa dibilang ini kayak apa ya? Bukan turunan, variasi dari mochi itu sendiri. Gitu. Nah, cuman kan biasanya kalau mochi itu kan bulat ya. Ada terus di dalamnya ada toppingnya. Gitu. Nah kalau yang ini daifukunya di sini ada topping strawberry, terus di dalamnya ada coklat. Nah cuman untuk bagian ini sendiri sebenarnya nggak ada bedanya sama kayak mochi. Jadi gimana rasanya? Ayo kita coba. Ya, itadakimasu. Ya emang benar ini nggak ada jauh sama mochi. Nah ini dalamnya ternyata bukan coklat, ternyata angko. Ya ditambah strawberry. Sebenarnya strawberry-nya manis, cuma karena ada rasa asam-asamnya, jadi nggak terlalu nabrak sama si angkonya. Ditambah ini si mochinya kenyal ya, jadi enak lah. Kombinasi yang pas. Ya kalau udah nggak ada strawberry, jatuhnya kayak mochi lagi kan bentuknya. Karena aku sih enaknya kalau misalkan si mochinya bukan mochi, angkonya tuh kayak matcha atau coklat ya gitu kan. Makanya kan dalamnya angko. Sugi wa kayaknya
aku yang banyak makan sweet, dia kamu cari yang goreng-goreng atau yang ya asin lah. Tapi sebelumnya aku mau nyari dulu minuman. Tadi aku nemu kayaknya yang lumayan enak juga. Ya, aku nemu ini nih, lemonade. Sebenarnya sih Tokyo juga ada ya ini tuh. Nah cuman ini tuh yang benar-benar enak banget loh, si lemonade-nya itu. Sebenarnya ada beberapa varian macam rasa. Nah cuman yang aku paling suka tuh emang yang ini doang nih, soda lemonade. Atau kalian kalau nggak mau soda bisa originalnya, bebas kalian bisa pilih. Jadi kita masuk dan beli. Hai, kaimashita. Korega lemonade. Nah sebenarnya ini lemon biasa sih, cuman kalian benar-benar harus coba ini nih. Bukan advertising, cuman kalian emang benar-benar harus coba lah. Wah, ini kalau misalkan minum di musim panas sih lebih enak lagi loh. Karena berhubung sekarang lagi musim dingin, jadi ya sebenarnya kurang pas juga. Ya cuman tidak merubah fakta bahwa ini minuman lemon paling enak sih menurut aku. Hai, sugi wa kore da ne. Kore ga saki croissant. Ini croissant no pizza desu. Wah, minta tokoro oishishou da nih. Di sini ada mayones, terus ada tomato sauce buat pizzanya pasti. Di sini ada corn juga, campuran corn, di sini aonori. Terus ditambah ini croissant. Ya sebenarnya jatuhnya kayak pancake lagi ya sebenarnya. Ya, gimana rasanya kita coba. Tergimas. Nah, ini enak sih. Si campuran saus-sausnya benar-benar kerasa. Terus ini bukan manis tapi cheese. Si cheese-nya dibakar kan, kayaknya di toast deh. Rasa-rasa bakarnya itu kerasa, smoky-nya kerasa. Ditambah truffle-nya. Sorry, tadi bukan croissant ya? Kok croissant? Truffle. Jadi truffle-nya kerasa empuk ya. Nggak terlalu garing juga, dan nggak terlalu lembek juga. Terus ditambah cheese, terus tomato sauce, ada corn juga sedikit. Oke. Terus dari segi ukuran juga sebenarnya buat ukuran harga 800 ya. Ini lumayan gede juga kan, gitu. Jadi ya not bad lah kore. Jadi sebenarnya ada macam-macam juga ya. Ada tuna mayo, ditambah terus ada corn cheese, terus ditambah yang ini pizza, sama satu lagi apa ya lupa kalau apa. Pokoknya yang asin tuh ada empat macam dan yang manisnya ada 4 macam juga. Nah karena aku tadi berhubung udah makan banyak yang manis, jadi aku makan yang asin kan. Oh iya, gue baru pertama kali makan truffle di artinya apa? Yang asin gitu. Biasanya kan kalau truffle manis, identiknya dengan manis-manis ya. Ternyata yang asin juga enak loh. Ya kita lanjut ke main road aja. Sebenarnya sih ya aku bakal beli beberapa makanan lagi. Jadi aku nemu yang yakini bukan yakiniku, skewer gitu, daging skewer. Aku beli dan setelah itu kita kelilingin aja di sini paling. Kore okaimashita. Ini aku kira daging ya, tapi ternyata ini rice cake. Dan nggak tahu beruntung atau enggak. Ternyata tadi aku pas beli ini terakhir, jadi ya laki deh. Jadi soalnya pas aku udah beli, terus ada pelanggan selanjutnya dikasih tahu kalau ini yang terakhir. Ya laki kado kawakana kayak gini. Ya, cotto aji mishimasu ne. Yakimasu. Kore senbei. Dan nih, ini rasanya sih dari sembenya sendiri sih manis ya, gitu. Nah cuman untuk karena di sini ada shichimi dan lain-lain, jadinya perpaduan antara manis dan pedas. Cuman jujur sih aku nggak terlalu suka sama rasa ini sendiri. Cuman ya kalau bisa dibilang nggak enak sih nggak juga ya, maksudnya enak juga gitu. Cuman karena aku emang dasarnya emang nggak terlalu suka sama rice cake atau senbei, not bad lah gitu maksudnya. Nah berhubung sekarang udah mau sore ke malam juga dan kalau salah bis di sini bis terakhirnya cepet juga ya jadinya. Jadi aku nggak bisa terlalu lama-lama juga di sini, paling tinggal nyobain beberapa makanan lagi lah. Udah gitu, mungkin kita bakal balik langsung ke rumah. Ya untuk hari ini cukup sampai di sini.
Sebelum pulang aku bakal nyobain beberapa makanan dulu. Setelah itu kita pulang ke Tokyo, oke? Hai, これが多分最後の食べ物にします。これは抹茶アイス。まあ見た目からはめっちゃ美味しそうだけどな。Kita coba gimana rasanya, oke? Itadakimasu. Kurang matcha dah. Rasa dari matchanya kerasa banget. Ya, seperti yang kalian tahu, rasa matcha itu kan lebih ke pahit dan manis lah ya. Nah, cuman kan untuk matcha asli sendiri itu kan lebih ke nggak ada rasanya, maksudnya lebih ke pahitnya aja gitu, nggak ada manis-manisnya. Cuman karena ini dessert, ice cream, ya pasti kan udah dicampur-campur lah. Cuman yang aku suka tuh si karakteris dari matcha sendiri masih kerasa gitu. Sama kayak apa? Cheesecake matcha, nggak jauh beda sih sebenarnya. Cuman kan karena ini ice cream, cone-nya juga crunchy. Wah, aku pertama kali sih makan cone yang crunchy ini. Wah, kombinasi yang pas nih. Kayaknya sih untuk perjalanan nikah gue bakal kita akhiri dengan matcha ice cream. Cuman mungkin sambil nunggu bus, aku bakal keliling-keliling aja lihat di sini. Sebenarnya kalau kalian tahu di Kagoe itu ada satu tempat lagi yang ikonik lah gitu. Selain Tokinokane. Nah cuman si tempat itu sebenarnya hampir berdekatan dengan Tokinokane gitu kan. Overall sih buat Tokinokane no Keiken, Kagoe Keiken sih sebenarnya bisa dibilang ya nggak jelek banget ya. Makanannya juga standarnya tinggi. Dari beberapa makanan yang aku coba bisa dibilang semuanya enak. Apalagi yang pertama tuh yang takoyaki sama senbei itu kan. Terus ditambah udah gitu tadi makan juga daifku, makan juga yang roti itu kan, yang roti kelinci itu juga. Overall sih semua kualitasnya tinggi lah gitu. Dia untuk daerah pariwisata mereka benar-benar menjaga kualitasnya. Nah, cuman karena aku emang gak nyobain semua, jadi aku nggak tahu ya gitu untuk makanan yang lainnya. Jadi kalian bisa coba sendiri kesini datang ke Kagoe dan gimana rasain gimana experience-nya. Kalau aku sih enaknya ya mungkin datangnya lebih ke sedikit ke musim semi lah gitu, daripada di musim dingin. Nah, ya yang pasti jangan datang pas musim panas. Aku yakin tuh pasti banyak orang banget di sini, turisnya banyak banget di sini. Ditambah kalau datang musim panas tuh ini kan benar-benar outdoor lah gitu. Kalau kalian bakal repot banget lah intinya. Ya, yang paling dia yang rada kecewa yang harus kayak tadi ya. Emang karena aku berhubung kurang suka juga sih, jadi ya itu lebih ke preferensi masing-masing gitu. Jadi overall not bad lah. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. See you in the next time. Bye bye.